Ya, betul tidak? Ya, terima kasih. Pada siang hari ini, alhamdulillah SMP Negeri 1 Gambus Wetan kedatangan tamu. Tamu ini adalah merupakan suami nomor 1 Indramayu, yaitu Bapak Erwin, suami dari Ibu Bupati Indramayu. Ini Pak Erwin. Beliau sebagai pengurus Yayasan Bayi Ando, secara kebetulan rumahnya berdekatan dengan saya. Jadi saya juga sapa-sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gambus, yang saya hormati Yayasan dari Dai Anur dan Pak Emon, yang saya banggakan anak-anak sekalian, generasi penerus bangsa, anak-anak di SMP Negeri 1 Gambus Wetan kelas 9, yang suatu ketika dari kalian lah ya, dari kalian semua, bangsa-bangsa ini akan menjadi sebuah bangsa yang hebat. Karena boleh jadi ya, apa yang saat ini di depan saya menjadi sebuah generasi, menjadi orang-orang yang penting 20 tahun yang akan datang. Amin. Siapa tahu kan ya, karena bagaimanapun ya, suatu masa ini akan ya kita ini akan berbaris di belakang. Kalian akan menjadi yang depan ketika 15 tahun 20 tahun yang akan datang. Karena itu hukum alam, dan saya yakin suatu ketika di Gambus Wetan ini, yang di depan saya ini ada pasti ada yang akan memberikan warna kemajuan bagi bangsa ini. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkenaan dengan bahwa ya, kita ini di Kabupaten Indramayu sangat sekali diberikan kontribusi terhadap pendidikan yang maju, dan ini semua kontribusinya adalah dari kalian. Kita di Indramayu masih banyak, masih ada kekurangan berkaitan dengan angka melanjutkan, khususnya di jenjang dari SMP ke SMA, SMK. Oleh karena itu, ini penting dan sangat mendasar bagi pembangunan pendidikan di Indramayu. IPM, indeks ya, pembangunan manusia di Indramayu itu ya masih di bawah beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya karena tadi tingkat rata-rata lama sekolah ya. Sehingga ini memungkinkan bahwa angka melanjutkan di antara kita ini di SMP ini untuk ke SMA, SMK ini perlu kita support. Jangan berpikir kemudian pada tradisi yang tidak memberikan warna positif ya. Di Kabupaten Indramayu itu kadang ya, bahwa sekolah itu cukup sampai SMP baik aja dulu. Nah, ini merupakan hal yang ya negatif, karena bagaimanapun ya, dengan kita melakukan
pendidikan yang lebih tinggi itu akan memberikan kontribusi positif bagi semua, ya. Di antaranya, ya, semakin orang pendidikannya itu semakin tinggi, itu akan memberikan kepastian jaminan terhadap masa depannya cemerlang. Oleh karena itu, janganlah berpikir bahwa kita sudah cukup, ya, sudah cukup sampai dengan SMP saja. Nyalon juga angel, nyalon angel, kemudian apalagi ya, dari Pamung Desa juga angel lagi lulusan SMP mah. Terus bagi yang perempuannya ini ya, semua tradisi yang cukup negatif. Apabila kemudian sekolahkan bapak sih turun-turun, apabila kemudian kita akan menjadi ya pendamping suami, jangan seperti itu. Tinggikan sama dengan ketika kita berbicara tentang kartu. Nah, oleh karena itu ke depan kalian tinggal berapa bulan lagi? Bulan depan akan mengikuti ujian sekolah, ya. Oleh karena itu ketika ujian sekolah ini manfaatkan untuk kemudian kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, pilihan-pilihan itu, ya, pilihan-pilihan kita untuk bisa melaksanakan, ya, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi banyak sekali variasinya. Banyak sekali lembaga pendidikan yang dapat kita masuki. Dan saat ini, ya, saat ini kita memperkenalkan satu lembaga pendidikan, satu SMK yang ada di Kabupaten Indramayu, yang lebih tepatnya di Losarang, yaitu SMK Dai Anur, ya, bisa lihat di sini, Dai Anur. Ini menjadi pilihan yang, ya, pilihan yang baik bagi kita, karena SMK ini bisa memberikan kepastian kepada upaya untuk kita melanjutkan yang pertama. Yang kedua, tren SMK ini adalah untuk kita menjadi para yang pekerja untuk memiliki skill yang kuat dengan prodi-prodi yang bisa memberikan pilihan yang tepat bagi kita. Ya, tepat itu artinya bahwa ke depan ini sangat dibutuhkan sekali. Ada 3 jurusan yang ditawarkan di sekolah ini, yang antara lain yang pertama teknik otomasi industri, yang kedua multimedia, yang ketiga adalah asisten keperawatan. Ada sekalian yang berbahagia, ya. Yang pertama dulu teknik otomasi industri. Teknik otomasi industri itu adalah jurusan yang akan memperkenalkan kalian, melatih kalian pada upaya-upaya untuk bisa terampil pada aspek-aspek teknologi yang berbasis otomasi. Ya. Ke depan ini industri kita tidak lagi berbicara tentang manual. Sekali kerja bisa jalan. Semua pakai tombol-tombol yang bersifat otomatis, dan itu akan kita perkenalkan, sehingga ya ini bisa menjadikan kita lebih dekat kepada arah terampil ke arah sana. Indramayu ini, ya anak-anak sekalian, Indramayu ini ke depan di Losarang itu akan dibangun pabrik biji plastik, ya. Di Balongan akan dibangun industri yang berskala internasional, dan itu sangat membutuhkan tenaga terampil, ya. Sekitar 15.000 dibutuhkan beberapa tahun ke depan. Ya, kalau dalam bahasa orang Gabus sedene kalian lulus di SMK, ya. Ada industri itu
yang memberikan kepastian bahwa pekerjaan itu adalah bisa ke arah sana. Yang kedua multimedia. Yang multimedia ini ya, apalagi kita sekarang di era industri, digitalisasi, komputerisasi yang bisa memungkinkan kepada kalian pada alternatif pekerjaan yang lebih memberikan warna ke multimedia ini ya. Siapa tahu ya, sekarang kan banyak profesi yang mengarah ke sana, yang lebih berpenghasilan banyak. YouTuber ya, YouTuber itu kan pekerjaan baru yang kemarin-kemarin tidak ada ya. Sekarang itu penghasilannya sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Ya, kemarin Pak Erwin menyampaikan contoh ya, siapa itu namanya? Atta Halilintar ya. Atta Halilintar itu banyak sekali hartanya. Dari mana? Salah satunya dari YouTuber, dari media seperti itu ya. Nah, Pak Dino ini, Pak Dino kan penghasilannya kan banyak sekali. Ya, salah satunya kreativitas dari beliau di dunia multimedia. Beliau ini salah satu YouTuber ya, di Kabupaten Indramayu. Beliau kreatif sekali ya, sehingga ini bisa menjanjikan. Dan yang terakhir adalah asisten keperawatan. Nah, ini asisten keperawatan ini akan kami buka di SMK dari Anur ini untuk memberikan kontribusi di rumah sakit berkaitan dengan di keperawatan. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan, dan saya harap dari kalian lah ya, kalian harus menjadi tadi yang saya sampaikan, tuan rumah di negeri sendiri di Indramayu. Jangan sampai kemudian ya industri yang ada di Indramayu yang butuh banyak tenaga-tenaga itu diambil dari daerah-daerah lain. Kita di sini hanya menjadi seorang nonton aja. Ya, kita belum menjadi pelaku. Diharapkan ke depan dengan keterampilan yang ada di SMK dari Anur ini bisa kalian miliki keterampilan itu, kompetensi itu, sehingga ke depan kalian memiliki masa depan yang lebih baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Erwin, suami dari Ibu Bupati Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Kepala SMP Kampus 1, juga yang saya hormati dan saya banggakan Pak Edi, dua di dokter, bukan dokter Edi, luar biasa. Teman-teman, guru yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak yang Bapak cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Saya jauh dari Pakro, bahkan sini bisa ketemu dan saya ucapkan selamat atur jempol kepada anak-anak. Ini luar biasa ya, karena berkat kepala sekolah dan guru ya tentunya. Duduk rapi, disiplin ya, tapi asik ya. Insya Allah kalau Anda masuk ke dari Anur akan dipelihara, akan dikembangkan hal-hal semacam ini. Jadi cocok ya, sudah satu arah gitu ya. Makanya nanti berbondong-bondong datang ke SMK dari Anur di Losana. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat
Bapak Kepala Sekolah Pak Arifin, Bapak Ibu Guru, terus Pak Pendi dari Dinas Pendidikan, terus Pak Emon. Pak Emon ini yang punya SD SMP Global Patrol, Global Patrol. Oh, ternyata Pak Emon ketop juga. Oh, gitu loh. Terima kasih juga buat anak-anak yang cantik-cantik kata bapaknya kan, terus anak-anak yang ganteng-ganteng gitu. Memang cantik dan ganteng itu relatif ya, nggak bisa dilihat dari fisik. Jadi dari dalamnya gitu loh, itu yang harus kita bentuk gitu. Jadi mungkin hari ini ya foto-foto dulu. Iya, ini bagian dari iman Pak, foto-foto zaman sekarang gitu. Ya nanti diupload gitu kan, foto-foto lagi sosialisasi SMK Daya Nur. Nah, kan dijual juga Pak. Jadi memang kita dari Yayasan Daya Nur per tahun ini akan membuka SMK Daya Nur. Dari program-program yang kita pilih memang sudah diperhitungkan yang memang mempunyai nilai jual dan daya saing. Tadi ada tiga prodi. Satu, otomasi industri, kedua multimedia, dan ketiga asisten keperawatan. 3 item ini memang 3 prodi ini kalau yang untuk nomor 1, nomor 2 memang lagi in sekarang. Jadi semua kalau kita nantinya bekerja, kita akan dihadapkan dengan satu sistem otomasi, entah itu sebagai operator di lapangan atau pekerja di pabrik-pabrik dan lain-lain. Semua memakai sistem dan aplikasi. Kalau di multimedia tadi saya dengar Pak Pendi ada nyebutin apa Halilintar, ya kan? Zaman apa nih? Saya tahu apa kalau itu kan? Generasi Z kan? Generasi sekarang tuh luar biasa. Jadi anak-anak semua nih next bisa membuat create sesuatu itu bisa kayak mendadak, nggak perlu kerja. Maksudnya nggak perlu kerja kantoran, benar nggak? Ya kan? Dengan kreativitas di depan komputer atau HP canggih aja itu bisa menghasilkan income kan itu. Nah mungkin basic ini sebagai, saya juga pikir kalau multimedia, kalau kita tetap misalnya setelah lulus tetap mau bertani atau berkebun atau beternak, itu tetap bisa di blending dengan namanya multimedia atau media sosial, benar nggak? Sekarang kan kita model jualan aja nggak punya toko, ya kan, bener kan? Hanya digenggam handphone. Zaman sekarang tuh bisa jualan, bisa macem-macem. Nah, kita di sini ya anak-anak semua nih, anak-anak cantik-cantik katanya dan ganteng-ganteng kan, harus diisi. Jangan hanya fisiknya doang kan, dalamnya juga harus diisi gitu. Nah itu jadi prodi-prodi ini saya lihat cukup amat menarik. Tambahan satu lagi, asisten keperawatan. Ini saya lihat juga di Indramayu ada tapi belum banyak, cenderung belum ada. Nah, mungkin kalau untuk yang cantik-cantik mau jadi perawat cantik, ya kan? Tadi kata Pak Emon kan bisa bersaing di internasional, ya.
Jadi kalau kita sebagai, saya nggak menyarankan untuk jadi pekerja migran atau enggak, itu kan pilihan ya. Tapi kalau toh mau di internasional tadi, secara kualitas sebagai perawatnya harus maksimal. Kalau ke internasional otomatis secara bahasa pun juga harus mendukung, benar Pak ya? Gitu loh. Sekarang ini kalau di luar konon katanya pekerja-pekerja dari Filipina lebih punya daya saing dan daya jual, karena ternyata mereka itu memang bahasa Inggrisnya luar biasa. Jadi yang saya pernah dengar dari luar, antara orang Indonesia sama orang Filipina kerja di Malaysia, Indonesia dapat 300 ringgit misalnya, di orang Filipina 300 dolar. Tahu nggak selisihnya ringgit sama dolar? Ya kan, ringgit kan 3.000, dolar 15.000, kan jauh. Nah, supaya kita punya angka yang seperti orang Filipina, kitanya ini harus punya kapasitas gitu. Dari kapasitas bahasa dan ilmu tentang apa yang kita mau ada di sana, perawat dan lain-lain. Jadi mungkin tadi kalau saya dengar Pak Emon, oke juga Pak Emon jualan poin-poin ini. Jadi memang satu, SMK Dai Anur fasilitas cukup. Sebetulnya kita punya asrama, kita punya tadi lapangan tenis, lapangan basket, lapangan voli kita punya 2, lapangan bulu tangkis kita punya indoor 2. Nah kalau futsal memang nggak ada, tinggal kita kasih gawang kecil, jadilah futsal, ya kan? Basket iya gitu. Jadi memang yang khusus futsal karena memang ini udah berdiri lama, jadi memang futsalnya ketinggalan. Kalau zaman sekarang, dulu belum ngetren, dulu yang ngetren bulu tangkis indoor gitu loh. Nah jadi itu fasilitas, kita punya kelas cukup, asrama cukup dan lain-lain. Kita punya lab bahasa, lab komputer gitu. Nah ini yang tools ini yang kita jual atau kita kasih ke anak-anak kita yang cantik dan anak-anak yang ganteng, kan gitu. Nah dari situ kita juga memikirkan tadi, anak-anak yang bukan dikasih itu plus tadi ada yang namanya entrepreneurship itu. Jadi anak-anak ini semua kita bangun bahwa kalian jangan selalu berpikir sebagai pekerja. Anak-anak harus bisa menciptakan suatu lapangan kerja walaupun dari skop kecil ya, karena semua dimulai dari kecil terus bisa membesar, tapi mempunyai jiwa yang berani untuk saya harus berusaha, itu yang susah, benar nggak? Mungkin sekarang belum kebayang, nanti deh setelah berjalan udah SMA terus pikir, oh ya ternyata tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain dari sekolah lain nanya, Pak kalau di sana dapat pekerjaan nggak sih? Ya saya bilang kalau semuanya lulus langsung di pekerjaan kan nggak mungkin, kecuali saya punya perusahaan. Nah, bekalnya itu tadi, bekalnya tadi dari prodi yang ada, bahasanya kita siapkan, tambahan lagi dari sisi agama dan gitu. Tambahan lagi tadi jiwa entrepreneur dan itu yang kita akan kasih ke anak-anak semua gitu. Ini yang mungkin kita berani untuk bersaing dengan SMK yang ada di sini. Ada yang mau nanya-nanya sebelum selesai? Apanya gitu? Kalau ada yang mau nanya, Pak di sana bener nggak apa gitu fasilitasnya apa, saya nggak.
Ayo yang cantik, yang ganteng harus berani tampil. Anak-anak tuh harus dibiasakan tampil. Bayar review. Iya, tanyain aja. Kelasnya gratis enggak? Perkenalkan, nama saya Ratu Eyar Zahra, saya ingin menanyakan soal biaya, kan ada asrama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kata-kata, yang kata-kata. Ayo silakan. Maaf mengganggu. Perkenalkan, nama saya Rehan Adam, mungkin kalian pada kenal lah ya. Saya ingin menanyakan tentang di tahun ajaran kedua PKL. Udah itu saja. Ya, terima kasih buat anak cantik sama anak ganteng yang udah ke depan. Jadi tadi ada teman dari 9A, siapa namanya tadi? Ratu ya. Bertanya untuk masalah biaya. Biaya memang untuk tahun sekarang kita hanya membebani yang namanya SPP bulanan. Berapa? Ini Itu berkisar antara 100-150 per bulan SPP. Terus biaya lain mungkin seragam atau apa, nah itu kan berkisar antara 600-700 ribu lah gitu. Nah kalau yang asrama memang saat ini sedang proses untuk berjalannya seperti apa. Karena memang kalau asrama memang diperlukan ya, seperti yang punya jarak sedikit jauh saja dari Losarang. Tapi memang kita baru launch mungkin di tahun ini pun. Kalau memang seandainya masjid banget diperlukan, kita bisa jalan karena apa? Kita udah ada tempatnya. Jadi dari Anur ini berdiri tahun 2004. 2004 dulu bernama SMA Daya Anur, dan memang setelah sekarang kita berganti pakai SMK Daya Anur. Karena dilihat memang di Indramayu SMK lebih potensi gitu. Jadi fasilitas yang ada semua udah ada, udah lengkap semua, kelas semua. Nah terus kalau yang tadi yang PKL ya, PKL memang di semester kelas 2 ya, kelas 2 itu memang ada kelas 2, kelas 3 ada PKL. Nanti memang kita udah ada kerjasama sama beberapa perusahaan gitu, untuk melakukan PKL. Tadi kalau bidan jelas di depan kita ada rumah sakit Bayangkara kan gitu. Dan mungkin kalau hanya mungkin ya
sekian 100 gitu bisa lah. Kita juga ada beberapa rumah sakit kan gitu. Jadi memang itu pasti kita siapkan, tapi kalau setelah lulus ya tadi saya bilang anak-anak kita siapkan jiwa entrepreneur tadi gitu. Kalau memang masih main masih di keluarga punya ternak kambing, sapi, ayam, akhirnya jualan secara online. Jadi istilahnya peternak atau petani yang memang digitalisasinya ada gitu ya. Kalau banyak apa mau jauh loh, kalau sebentar. Nomor tadi pertama masalah PKL, semua sentra pasti dilaksanakan dan insya Allah nanti dengan timnya Pak Dr. Fendi ini kita arahkan ke tempat-tempat yang bagus lah, baik di lingkaran Indramayu atau sekitaran Indramayu maupun mungkin ke Bekasi atau ke Bogor, karena pusat industri itu adanya Bekasi, Kerawang, Bogor, sekarang Purwakarta namanya. Ini kita pun seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa di Indramayu akan mulai diberikan pabrik-pabrik. Untuk asisten keperawatan rumah sakit banyak, bahkan di depan sekolah kita itu rumah sakit juga besar. Jadi tempat praktek juga ya. Kemudian konsepnya nih, konsep secara umum ya, SMK dari Anur, insya Allah mungkin kalau dilihat dari brosur saja itu tampil pertama, tapi mungkin terbaik. Itu artinya indikasi bahwa kita ini menggarap secara serius orang itu sungguh-sungguh dan selalu ingin yang terbaik. Ingin yang terbaik yang diberikan, sehingga produknya pun nanti tentu semuanya baik. Jangan khawatir kaitan dengan masalah kerja. Sampai seperti yang disampaikan oleh beliau, kita kalau perlu mengembangkan kreativitas kita dan mandirian, walaupun punya keahlian yang siap menjadi tenaga kerja. Itu persiapkan yang pandangan aja. Jadi diharapkan ya kita ini dari tadi semuanya berkembang, terutama mengembangkan kemandirian. Ada contoh yang baik ini anak-anak ya, di depan kita. Pak Fendi ini kan kalau pendidikan ya TK, SD, SMP, SMA, SMK, terus S1, S2, S3. Nah, beliau ini lulusan S3, makanya doktor, bukan dokter ya. Nanti harus ditiru ya. Makanya beliau luar biasa, masih muda sudah jadi pejabat di kabupaten. Itu karena ya keterampilan, keahlian, pinterannya, kemudian pendidikannya. Jadi Anda pun nanti lulus SMK, apakah usaha atau kerja, tetap berusaha sambil sekolah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Saputra dari kelas 9B, mau bertanya, keunggulan dari SMK Dai Anur itu apa saja, Pak? Ya, sekian, terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Tika. Mau langsung berkata, saya mau bertanya,
Di SMK Dai Anur ada es pulang aja Pak. Sekian, terima kasih. Saya jawab dua pertanyaan pertama yang keunggulan apa saja yang ada di SMK dan Anur ini. Dulu SMK ini sudah namanya SMK dan Anur yang unggul. Jadi banyak ya anak sekalian keunggulan yang ada di SMK dan Anur ini. Yang pertama berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sebagai bekal bagi anak-anak untuk bisa belajar secara maksimal. Laboratorium dan laboratorium itu berkaitan dengan keahlian. Kalau di asisten keperawatan nanti ada laboratorium perawat mau jadi apa? Ditingkatkan keterampilannya. Yang kedua, yang multimedia, banyak fasilitas yang berkaitan dengan komputer yang untuk meningkatkan keahlian itu. Yang ketiga, berkaitan dengan teknik otomasi. Kemudian keunggulan lainnya ini keunggulan yang berkaitan dengan keinginan dan harapan supaya kita menjadi lulusan yang hebat. Yang kedua, nyambung dengan yang tadi berkaitan dengan keunggulan di bidang kesiswaan atau eskul. Ya. Penyiapan ini berkaitan dengan prestasi dan motivasi kreativitas dari kalian. Ya. Ada eskul olahraga prestasi. Olahraga prestasi itu yang ada basket, ada bulu tangkis, ada tenis lapangan, ada tenis meja. Itu berkaitan dengan termasuk sepak bola ya, berkaitan dengan eskul ya, prestasi. Yang berikutnya adalah eskul yang berkaitan dengan patriotisme. Kemudian ada lagi sosial. Terus kemudian ada lagi yang berkaitan dengan eskul keakademikan. Misalkan di SMK itu ada setiap tahun itu ada lomba inovasi siswa. Oleh karena itu nanti ada kreativitas di sana. Misalkan ada robotik yang berkaitan dengan teknik otomasi industri. Itu kan mengarah ke sana. Terus kemudian lomba inovasi yang berkaitan dengan eskul yang berkaitan dengan kreativitas membuat di multimedia. Jadi dikembangkan semua dan itu ada sarana dan prasarana. Kemudian keunggulan berikutnya ini ya, berkaitan dengan penguatan keterampilan siswa lagi, yaitu kami nanti akan dikembangkan berkaitan dengan BLK atau BKK untuk mendistribusikan lulusan-lulusan itu ke dunia usaha dan dunia industri supaya kita menghindari lulusan SMK ini menjadi salah satu penyumbang kemampuan terbanyak. Kami menghindari itu. Oleh karena itu dengan peningkatan keterampilan atau juga dengan usaha kerja khusus atau BKK atau lain
kerja industri. Ya, untuk itu keunggulan ini nanti kalian bisa usahakan, termasuk nanti adalah kerja di luar negeri. Ini banyak sekali ya, asisten keperawatan dibutuhkan di negara-negara besar itu. Ya. Jadi bukan hanya di dalam negeri, tetapi lulusan asisten keperawatan, lulusan teknik otomasi industri itu banyak dibutuhkan di luar negeri. Akan kami fasilitasi. Itu saja Pak, yang untuk yang tadi S10 sudah dan keunggulan sudah. Terima kasih ya.